lagi, karena ini Ya, bukan sekali ini aja, tapi kembali lagi Al Zaitun menjadi pembicaraan. Dan lagi-lagi isu yang paling banyak beredar di masyarakat adalah Al Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Dari stempel atau stigma bahwa Al Zaitun ini mengajarkan ajaran sesat, apa komentar Anda? saya tidak berkomentar dulu. Saya bertanya, siapa yang mengatakan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita hari ini adalah tanggapan terhadap wawancara Kick Andi dengan Bapak Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaitun. Di sini perlu kita tanggapi mengenai ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat. Dan akhir ayat wazakirina Allah katsira wazakirat addallahu lahum maghfirah wa ajran azimah. Asbabun nuzul ayat ini bukan untuk semua hal sama antara laki-laki dan wanita. Tidak ada perbedaannya di sini. Muslim laki-laki dan wanita itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan pahala yang besar bagi mereka tanpa membedakan apakah dia laki-laki atau wanita dalam 11 jenis itu. Ya. Asbabun nuzul ayat ini dijelaskan bahwa Ummu Imarah Al-Ansari, seorang muslimat, menghadap Rasulullah SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, selalu kulihat segala sesuatu yang ada ini hanya untuk laki-laki saja. Sedang wanita tidak pernah disebut-sebut." Maka turunlah ayat itu. Jadi ini mengenai masalah balasan amal manusia, apakah dia itu laki-laki atau wanita, itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan amalnya masing-masing. Bukan inilah persamaan hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ditafsirkan ayat ini dengan pemikiran kita masing-masing, harus ada dasar hukumnya. Jadi dengan demikian kita menjelaskan ini supaya jangan salah penafsiran. Bahwa boleh saja wanita itu jadi khatib, boleh saja itu makmumnya laki-laki, apakah khatib hari raya, apakah itu khatib Jumat. Dan di sini kalau kita pahami nanti sesuai dengan pemikiran manusia, dan boleh saja itu jadi imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, ini fatal. Jadi ini bukan itu yang dimaksud. Ya, sudah ada kriteria, ada itu batasan-batasan menjadi imam itu. Kalau makmumnya laki-laki wanita siapa? Ya, kalau bercampur siapa yang boleh? Yang pertama kita tanggapi. Yang kedua, yang perlu kita tanggapi di sini masalah tanah suci. Apakah ada tanah suci selain Makkah Madinah?
Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan pada surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya yang mula-mula dibangun rumah ibadah untuk manusia itu yang namanya Ka'bah, lalladzi bi Bakkah, berada di kota Makkah. Ini udah jelas. Kota Makkah itu mubarakah, diberkahi, tanah suci. Hudan lil alamin. Jadi Baitullah itu adalah petunjuk arah untuk beribadah bagi seluruh manusia yang beriman di alam ini. Jadi bukanlah tanah suci ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di tempat lain. Tanah suci itu beribadah haji hanya di Makkah dan Madinah, dan di tempat-tempat yang sudah ditentukan Allah di sekitar Makkah Madinah. Jadi kita harus memahami makna ini, makna haji itu. Ya, untuk apa haji ke Makkah? Untuk mati di Makkah. Orang haji itu bukan untuk mati. Bukan. Pengertian haji itu ziaratul Ka'bati lin nusuk, mendatangi Ka'bah untuk beribadah. Jadi bukan untuk meninggal di tanah suci, itu salah niatnya itu. Kalau memang ditakdirkan Allah meninggal di Makkah, Madinah dan sekitarnya, itu bukan kemauan manusia, tapi sudah ada ketentuan ajal manusia tentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita jelaskan ya. Yang kedua, yang ketiga, mengenai imam mazhab. Ya. Imam mazhab itu sudah disepakati oleh jumhur ulama. Ulama-ulama kita sudah sepakat bahwa imam mazhab itu adalah 4. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Jadi 4 ini. Jadi jangan sampai keliru. Ada mazhab Soekarno. Ya. Jadi mazhab itu tentang agama. Ini mazhab itu masalah agama itu. Jadi kita tidak boleh menyalahgunakan ya kata-kata mazhab. Jadi mazhab itu sudah jelas ada kaitannya dengan agama. Jadi jangan sampai salah pemikiran. Jadi kita mengacu ke situ. Ini yang perlu kita tanggapi. Tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang sudah disepakati oleh para ulama lalu kita membuat suatu arahan yang lain. Yang ketiga ya. Yang keempat, Lembaga Majelis Ulama Indonesia. Kita lihat ya. Itu ada resmi didirikan 26 Juli 1975 oleh para ulama dari berbagai organisasi Islam, antara lain dari organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, organisasi Al-Wasliyah, Mataul Anwar dan lain-lain yang ikut di situ, yang tergabung dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Untuk apa dibuat lembaga ini? Adalah untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kaum muslimin dan muslimat dan memberikan arahan-arahan yang dibutuhkan oleh umat dan pemerintah. Jadi ini kita akui sebagai lembaga umat Islam. Ya, tanpa membedakan situ organisasinya apa, dari ulama-ulama yang sudah ya disepakati mereka ini adalah mewakili daripada umat Islam. Jadi jangan sampai ini tidak diakui oleh pribadi-pribadi ya,
sebagai lembaga yang tidak pantas untuk memberikan suatu legalitas keagamaan. Dan ini resmi dan disahkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Panji Gumilang seharusnya menghormati lembaga ini. Ya. Karena ini masalah ulama-ulama ada di situ. Jadi masalah agama-agama yang perlu dibahas, perlu dikeluarkan fatwa, mereka inilah yang punya hak memberikan ya masalah itu. Jadi kita saling menghormati lembaga-lembaga, apalagi di situ lembaga-lembaga yang mewakili dari umat Islam. Yang kelima, masalah tawaf. Masalah tawaf ini harus kita pahami dari ayat Allah. Surah Al-Hajj ayat 29. Wal yatawafu bil baitil atiq. Hendaklah mereka orang yang beriman itu tawafnya di Ka'bah. Baitil atiq. Jadi tawaf itu di Ka'bah. Kalau kita bicara tawaf secara agama, orang itu akan terfokus kepada Baitullah, Ka'bah. Ya. Nah, jadi jangan salah pengertian ini berkeliling-keliling di pesantren, berkeliling di rumah kita, lalu kita bilang, nah tawaflah kalian. Ini makna tawaf ini khusus ya dalam masalah agama. Jadi tawaf itu di Baitullah, ya di sekitar Ka'bah. Jadi sudah ada dari patokannya dari yang mana dimulai tawaf itu, ya tentu dari tentang Hajarul Aswad, mulai putaran pertama sampai kembali ke Hajarul Aswad baru sekali putaran, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, baru selesai. Sudah ada aturan. Jadi masalah tawaf ini jangan kita ya buat pengertian yang lain selain keliling Ka'bah. Kecuali itu tidak ada hubungannya dengan masalah agama. Ya, tapi kalau kita bicara tawaf pasti pemikiran kita ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah lambang ya yang dibangun oleh orang-orang pilihan Allah, Nabi Ismail dan Ibrahim. Semoga dalam tanggapan ini dapat kita pahami bahwa kita perlu memahami Islam itu dengan benar sesuai dengan ya pondasinya itu keyakinan kita pada Al-Quran dan Hadis dan ucapan para ulama tentang bagaimana kita memahami Islam ini, termasuk di dalamnya ada asbabun nuzul tentang Al-Quran, ada asbabul wurud tentang kenapa timbulnya hadis Nabi pada saat itu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.